Hi guys, welcome to Ndu is Ndu. This is my first time for making a video in my YouTube channel, so welcome to my channel Ndu is Ndu. Kali ini saya ingin membagikan tips untuk kalian para generasi muda bagaimana memiliki sebuah rumah impian untuk investasi di kemudian hari, investasi jangka panjang lah bahasa sekarang ya. Jadi intinya gini guys, saya paham sih untuk anak-anak saat ini kan kita kan paling nggak bisa ya namanya tergoda dengan kayak ini lucu banget, terus kayak barang-barang yang unik, yang lucu, terus apalagi yang diskon, terus kemudian minuman-minuman yang juga lagi diskon, makanan-makanan juga lagi diskon gitu. Jadi kita kayak yang wah, kita pengen ini, pengen itu, pengen ini, tapi tahu-tahu pas akhir bulan uangnya menipis, terus kemudian terkenal dengan dompetnya kurus kering gitu kan. Jadi itu hal yang wajar kok, tapi kita mau sampai kapan, pertanyaan kan kayak gitu kan. Jadi ini saya akan membagikan tips untuk kalian. Saya sih bukan expert di bidang properti, tapi saya alhamdulillah saya udah pengalaman dengan 2 kali KPR. So semoga tips dari saya berguna untuk kalian yang baru start atau untuk atau memulai atau ada niatan untuk memiliki sebuah KPR. Yang pertama tipsnya, niat. Kita nggak akan bisa memiliki sebuah rumah atau kita nggak akan bisa mewujudkan impian itu kalau kita nggak punya niat. Niatnya apa dulu? Kalau saya dulu adalah niat saya adalah saya ingin memiliki sebuah rumah untuk keluarga saya, tinggal kelak, keluarga dalam arti bapak dan mama. Ternyata posisinya bapak meninggal dunia dan mama masih di sini kan. Maksudnya dalam arti mama masih berjuang untuk bekerja. Jadi waktu itu saya niatnya untuk membantu orang tua saya, jadi saya ingin memberikan mereka rumah daripada mereka menjadi kontraktor selama ini. Dan bersyukurnya niatan itu dimudahkan. Jadi yang pertama adalah rumah pertama adalah niatannya adalah untuk orang tua, dan yang kedua adalah untuk keluarga nanti saya kelak, I will marry someday, dan saya ingin membesarkan anak-anak saya di rumah yang selanjutnya. Terus yang kedua, bagaimana sih untuk memilih suatu perumahan? Sekarang ini kan banyak banget ya guys brosur-brosur yang beredar, brosurnya cantik-cantik, terus kayak menjanjikan dengan posisi rumah yang harganya sekian, terus aksesnya bagaimana, dekat dengan ini, bla 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 kayak gitu kan. Kalian tuh wajib banget itu yang namanya survei. Kenapa saya wajibkan survei? Jadi ada satu case gini, saya pernah sebelum memutuskan untuk membeli rumah yang sekarang ini, bukan yang saya tempatin sekarang ya, maksudnya yang pertama itu brosurnya menjanjikan, tapi ketika disurvei lokasinya itu perumahan yang udah jadi tuh di sini, terus perumahan yang baru akan dibangun tuh di sini, jadi posisinya itu di bawahnya. Nah langsung kan saya berpikir, wah ini kalau hujan gimana nih gitu kan, terus kayak yang ini nanti akan bagaimana saluran airnya. Jadi menurut saya jangan langsung kayak oke, ini harganya bagus, ini rumahnya bagus, lokasinya bagus, dan kita langsung memutuskan membeli saat itu juga. Intinya kalian harus survei. Dari survei kalian akan tahu bagaimana sih posisi bangunannya, bagaimana sih bahan bangunannya, bagaimana sih jalanan bangunannya, dan bagaimana sih lingkungan yang ada di sekitarnya. Dari situ kalian bisa memutuskan, oke, saya akan mengambil, oke, saya akan mencari yang lain. Jadi tahap selanjutnya adalah survei. Nah, ketika sudah survei, yang ketiga, kita harus lihat developernya siapa. Intinya gini, sekarang kan lagi banyak banget ya kasus-kasus kayak developernya susah dihubungin kemudian atau yang sebagainya. Intinya beli rumah itu kan kalau bisa sih kita memiliki hubungan yang bagus dengan developernya. Jadi pilihlah developer yang kira-kira oke, namanya bagus, dia punya goodwill yang bagus. Terus yang kedua adalah dia nggak lepas tanggung jawab gitu aja setelah terima rumah. Terus yang ketiga adalah bagaimana sih marketing dari developer itu. Jadi gini guys, marketingnya itu kan ada yang marketing office, bener-bener mereka punya developer juga punya marketing office, atau juga ada yang developer tapi marketingnya adalah orang-orang tertentu. Contohnya bisa jadi saya si A, si B, dan si C gitu kan. Nah pengalaman saya tuh biasanya tuh marketing itu kan yang penting goal dulu kan, sampai kita bayar booking block, terus yang kemudian kita baru proses yang namanya penyerahan data-data KPR gitu kan.
dijanjikan apa ABC gitu, tapi ternyata ketika sudah berjalan itu menghilang gitu aja. Nah, jangan sampai kejadian kayak gitu ya guys. Jadi kalau pilih developernya, lihat juga gimana sih marketing office-nya gitu. Nah, terus yang keempat adalah proses KPR di banknya. Ketika semuanya udah deal, ketika semuanya sudah kita udah bayar tanda jadi bloknya, terus kita sudah membayar booking fee-nya yang ditetapkan sama developernya dengan browser yang ada. Selanjutnya adalah bank. Gimana kita memilih bank untuk berjodoh dengan kita, untuk mengengagement kita untuk jangka waktu yang lama gitu kan. Jadi gini, tipe KPR itu ternyata yang menurut pengalaman saya itu dapat 2 kali KPR. Yang pertama adalah developer dengan bank tunggal sebagai pemfasilitasnya, yaitu Bank BTN, pasti Bank BTN. Nah, kalau yang namanya udah bank tunggal itu kita udah nggak bisa berkutik apa-apa, kita hanya bisa berharap oke, BTN nge-approve nih kita nih sampai nerbitin namanya SPK, surat persetujuan kredit. Dari situ kita mau nggak mau kita harus ikutin aturan mainnya si bank BTN, dalam arti oke, kita jangka waktunya kita ikutin yang di-approve, atau yang kedua cicilannya kita approve, terus bagaimana sih permainan bunganya gitu kan. Nah, kalau yang namanya KPR itu guys, itu ada 2 kategori bunga ya, fixed rate dan floating rate. Kalau fixed rate itu artinya dalam jangka waktu beberapa tertentu angsurannya sama. Ini kita bicara perumahan komersil ya. Jadi contohnya ada yang fixed rate, fixed rate tahun pertama sampai tahun kelima, ya artinya itu akan sama setiap tahunnya, setiap bulannya seperti itu. Tapi ketika sudah mendekati namanya floating rate, wah itu siap-siap deg-degan, siap-siap senam jantung. Karena apa? Bisa tahu-tahu bunganya tuh naiknya 500.000, terus bisa naik tergantung depends on the BI rate ya. Jadi tergantung dari suku bunga pasar yang berlaku, dan itu tuh kayak nggak ada kepastian, bisa per 6 bulan naik lagi, bisa per 3 bulan naik lagi, kita nggak tahu. Jadi kalau saran saya sih cari yang kalau emang mau jangka waktu panjang, fixed rate-nya tuh yang lumayan, yang 1-5 tahun. Banyak kok bank-bank sekarang yang ada untuk menawarkan fixed rate itu. Nah, kalau yang kedua, pengalaman saya adalah dengan perumahan yang punya bank partnernya tuh banyak. Kita nih customer, berasa dong customernya sekarang. Jadi kita yang menentukan, contohnya mau bank A, bank B, dan bank C. Minimal sih 3 mereka kasih opsi. Mana bank yang sekiranya akan mengengagement kita yang sesuai dengan pilihan kita gitu. Jadi dari ABC ini kita akan bikin comparable nih, kalau disetujuin semua ya SPK-nya ya. Jadi kita kayak contohnya bank A, ini jangka waktunya sekian, fixed rate-nya sekian, masuk nggak? Yang B, fixed rate-nya cuma sekian tapi jangka waktunya sekian. Atau yang bank C udah fixed rate-nya terus jangka waktunya nah kita mau yang mana, itu depends on kita. Tinggal nanti kita kalau emang seandainya nggak approve sama bank yang satu dan yang lainnya, tinggal konfirmasi, maaf Pak, Bu, kita nggak bisa lanjut karena berikan reason yang jelas, berikan alasan yang jelas kenapa kita nggak bisa lanjut, kenapa kita lanjut. Terus mereka juga akan memahami kok, sampai akhirnya ketika kalau kita sudah confirm dengan bank yang kita mau KPR-in, yang mau kita engagement, kita harus info ke si developernya itu, yang marketing office-nya juga. Jadi biar mereka menyiapkan semua dokumen untuk kita namanya akad kredit. Oke. Nah, untuk selanjutnya tips kelima adalah pembayar semua tunggakan KPR. Gini guys, yang namanya KPR itu nggak sebatas kita bayar tanda jadi blok, kita bayar booking fee, kita KPR selesai. Jadi biaya yang harus disiapkan ketika kita KPR itu macam-macam di luar selain biaya renovasi ya. Kalau renovasi itu kita nggak usah bicara, karena renovasi itu kan kebutuhan orang masing-masing ya, jadi nggak ada patokannya. Jadi yang perlu saya bahas di sini adalah biaya KPR itu apa aja sih. Yang pertama tanda jadi blok, ini wajib. Jadi ketika kita udah yakin nih rumah perumahan yang mana, developer yang mana, yang pertama kita lakukan adalah tanda jadi blok. Nah, di tanda jadi blok ini kita bisa nentuin blok yang mana yang kita mau pilih ya. Ketika kita sudah memilih, kita sudah ada tanda jadi bloknya, baru kita bayar uang tanda jadi bloknya. Itu contohnya bisa 3 juta, bisa 5 juta, tergantung sama developer dan brosurnya. Yang kedua adalah booking fee. Nah, booking fee ini biasanya bisa 10%, bisa 20%, bisa 25%, bisa 30%. Tergantung juga developernya dan perjanjian dari brosur awalnya seperti apa. Tapi tenang kok, kalau yang namanya DP ini kan memang cukup memberatkan. Contohnya kalau harga rumahnya
400 juta, DP-nya itu udah 40 juta sendiri gitu kan ya. Kalau 10%-nya nggak usah was-was, itu bisa dicicil kok guys. Saya sih 2 kali pengalaman KPR, setiap kali DP saya selalu minta waktu maksimal itu 6 bulan, tapi saya akan usahakan jangan sampai 6 bulan saya udah bisa mencicil nilai DP-nya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah resah, intinya kita bisa mencicil untuk DP tersebut. Nah, yang ketiga apa? Biaya KPR itu sendiri. Jadi ketika SPK sudah turun nih, ya SPK sudah turun, terus bank konfirmasi kan, sama SPK udah turun, kita konfirmasi, terus kita ngabarin ke marketingnya, Bu kita siap uang untuk KPR hari apa, untuk dijanjikan ke banknya. Nah, biaya KPR yang dimaksud di sini itu adalah biaya provisi banknya, biaya asuransi jiwa, biaya asuransi kebakaran, terus biaya untuk notarisnya, sama angsuran pertama KPR. Nah, jadi kalau saya hitung-hitung biasanya itu untuk biaya KPR itu adalah senilai 3-4% dari nilai rumahnya ya. Jadi harus disiapkan. Tapi kadang kalau SPK-nya udah turun, biasanya bank sih kasih kesempatan kayak 7 hari atau 1 bulan gitu ya untuk mempertimbangkan, terus kita baru tanda tangan jadwal akad. Nah, yang keempat, cicilannya itu sendiri. Udah selesai biaya KPR, udah selesai booking fee, cicil sisanya. Semakin banyak DP yang masuk ketika pertama kali, semakin berkurang juga cicilannya. Jadi ya plus minus sih kalau kayak gini. Yang kelima adalah biaya sertifikat. Nah, balik lagi, pengalaman yang kedua ini, saya itu biaya sertifikat ditagihkan ketika developernya itu udah mecah tanahnya, jadi beberapa bagian marketing office-nya itu telepon saya, Bu ini sertifikat pelepasan haknya sudah selesai, jadi mau kapan untuk proses BPHTB, untuk kapan selesai untuk akte jual beli dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ketika saya tanya harganya, memang mereka akan merinci dan gak usah shock juga, mereka akan kasih kesempatan untuk kita, untuk bisa kita memilih berapa bulan sih kita akan ngumpulin uang gitu kan. Intinya bisa dikomunikasikan kok. Dan kalau saya hitung-hitung tuh harganya itu di sekitar 6-7% dari harga rumah, karena kita udah lihat BPHTB-nya aja itu harganya itu BPHTB-nya aja 5%. Nah, sisanya tuh kayak buat biaya akte pelepasannya dan lain sebagainya. Jadi sama biaya adminnya ya. Jadi disiapkan juga. Nanti setelah itu baru deh selesai urusannya. Oh iya, satu lagi, jangan lupa untuk biaya royal sertifikat. Nah, ini nanti saya akan bahas ya untuk di postingan selanjutnya. Jadi kalau ada pertanyaan, kok saya bisa sih KPR 2 rumah dan itu jangka waktu yang sama? No, bukan jangka waktu yang sama. Jadi KPR pertama itu saya lihat 20 tahun dari SPK dari banknya. Wah, terkejut dong. Debat juga sama orang tua saya kan, tapi waktu itu saya bisa menjelaskan, oke mah kayaknya kita ada program deh bisa buat melunasan percepat gitu-gitulah. Nah, akhirnya saya pelajarin persyaratannya seperti apa gitu kan, dan bisa digunakan gitu. Jadi intinya guys, saya juga akan membagikan tips untuk kalian bagaimana sih caranya melunasi KPR dengan jangka waktu yang sebisa mungkin, sesingkat mungkin ya. Jadi saya akan ceritakan selanjutnya. Tapi kali ini saya akan cerita gimana setelah proses yang saya jalanin ini, KPR itu memberikan dampak yang luar biasa loh untuk saya. Jadi saya KPR di usia 23 tahun, saya bersyukur saya udah KPR. Saya udah mengenal bagaimana cara saving uang, bagaimana cara menggunakan uang dengan bijak. Kalau tipsnya saya gini, saya sering nanya sama mentor saya dulu, gimana sih caranya untuk saving uang supaya kita bisa komitmen sama hutang yang ada gitu kan. Syaratnya cuma gampang, kencangkan ikat pinggang, tutup mata, tutup mulut, dan kita harus tutup dompet. Jadi gini, contoh, dalam 100% kita terima salary atau penghasilan yang lainnya ya, penghasilan itu kan gak harus salary. Anak-anak sekarang itu kreatif kok, mereka udah banyak freelance, bisa dari influencer dan sebagainya. Intinya kumpulin uang dulu untuk DP-nya, minimal bisa saving 50 juta atau sampai 70 juta. Itu nggak rugi kok guys. Nah, dari saving uang itu sisanya tinggal kita tuh bisa kayak kita bisa menghitung dari 100% yang kita terima, at least 50% itu kita masukin buat tabungan KPR. Walaupun cicilannya lebih rendah, kita harus punya budget 50% ya.
Sulit, iya, tapi kalau dijalanin dengan ikhlas, dengan tabah, insya Allah nggak akan sulit. Nah, habis itu kita harus bijaksana untuk yang 20%-nya lagi. Contohnya 20%-nya itu untuk dana darurat. Bisa untuk kalau sewaktu-waktu sakit atau sewaktu-waktu butuh pekerjaan yang maksudnya pekerjaan yang membutuhkan modal lebih gitu kan. Jadi kita nggak tahu. Nah, yang 30% itu gunakan untuk untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau lebih ya bisa buat jajan, kalau kurang ya diambil yang dari 20% tadi, tapi jangan banyak-banyak kan, itu kan tuh sifatnya dana darurat. Atau sisanya bisa buat kalian simpen tiket, nyicil tiket untuk traveling, karena itu butuh loh untuk untuk merefresh, untuk kayak nge-reward diri sendiri udah kerja keras selama ini. Jadi kalau seandainya aja SPK kredit dari bank turun dengan harga dengan lama tahun 20 tahun dengan lama jangka waktu 20 tahun, saran saya jangan shock dulu guys. Saya juga dulu pertama kali shock sampai nggak bisa tidur gitu, sampai aduh ini gimana, 20 tahun, usia saya 23 tahun, masa saya lunas rumah ini usia 43 tahun, saya menghabiskan sisa umur saya untuk membayar bank gitu kan. Walaupun banyak orang yang bilang itu nanti ini kok cepet kok, nggak lama kok, itu cepet, tahu-tahu udah lunas. Iya cepet tahu-tahu nanti kalau kita punya anak ya anaknya udah gede baru lunas gitu kan. Jadi kalau saran saya terima dulu aja, pelajarin, terus gimana caranya kita mensiasati utang tersebut gitu loh. Jangan sampai kita menghilangkan, apalagi tuh kalau seandainya aja dia KPR banget tunggal ya, kita melewatkan untuk SPK itu, wah kita bisa-bisa booking fee kita hilang yang 25% tadi. Jadi menurut saya terima dulu aja, terus kita pelajarin, baru kita tanda tangan kemudian gitu. So, buat adik-adik aku semuanya, buat teman-teman segenerasi milenial kayak saya nih, tetap semangat, jangan putus asa. Intinya kita semua pasti bisa kok kalau kita niat dan kita komitmen. Komitmen itu emang susah, tapi kalau kita jalanin terus kita kayak konsisten gitu, gak ada yang sulit di dunia ini, karena gak ada hasil yang mengkhianati usaha. Jadi intinya ketika sudah kita punya tabungan KPR gitu ya, wah itu tuh udah jelas-jelas investasi gitu tuh nggak bisa nggak bisa dilupakan lagi gitu. Intinya sih kayak gini, saya dulu prinsipnya gini, tanah di Indonesia Raya ini banyak, di Tangerang banyak. Kalau saya nggak bisa dapat rumah di Jakarta, at least saya mau yang dekat-dekat sama Jakarta. Nah, karena saya nggak bisa cukup uangnya di deket-deket banget Jakarta, daerah-daerah Poris gitu, saya ngambilnya di Sepatan. Itu harganya masih masuk di kantong, yang masih bisa dicicil gitu lah ya. Nah, ketika sampai akhirnya ngambil kesempatan, ya lumayan jauh sih sebenarnya dengan rumah yang saya tinggal di saat ini, kontrakan yang saya tinggalin saat ini, tapi at least kita tuh bisa ngerasa kayak itu rumah kita masa depan nanti. Kalau kita udah lelah di sini, kita bisa pindah ke sana gitu. Nah, memang jaraknya lumayan jauh, tapi aksesnya juga udah mulai lama-lama pembangunan itu ada kok. Dan saya selalu berprinsip, dari sekian banyak luas tanah ini, masa nggak ada sih satupun nama saya di sertifikat gitu. Jadi saya sih prinsipnya gitu, simple tapi itu cukup menohok saya. Jadi ketika menginjak di usia 20 tahun, saya sendiri udah punya slogan, nama saya harus ada di sertifikat. Gak harus muluk-muluk, gak harus bagus-bagus, at least saya harus punya satu nama di sertifikat. So guys, buat siapapun juga, buat kalian, buat anak-anak generasi milenial, nggak boleh putus semangat, pasti bisa. Jadi semangat terus untuk mengumpulkan uang, untuk bekerja keras, karena kalau bukan kita yang bekerja keras, siapa lagi untuk masa depan kita nanti. So semangat, dan saya akan posting untuk yang selanjutnya ya, bagaimana tips untuk mengakali atau mensiasati hutang di bank supaya bunganya nggak terlalu membebankan, namanya angsuran ekstra atau angsuran percepat. Oke, stay tune semuanya, terima kasih.